Sekarang kita lihat wasunanuhu, hal-hal yang sunnah dalam mandi itu ada 5, Pak. Hal-hal yang sunnah dalam mandi itu ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, dia mengucapkan bismillah. Kapan bismillah ini diucapkan? Setelah atau ketika seseorang akan berniat. Bismillah, saya niat mandi janabat. Tapi bismillahnya di dalam hati. Kenapa? Karena lafaz Allah itu tidak layak diucapkan di dalam kamar mandi. Taib idhiya masyru'atun fi kulli amalin dzibalin. Karena ucapan basmalah itu disyariatkan, diperintahkan di setiap amal yang akan dikerjakan. Apa saja? Bismillah, mau pergi bismillah, tapi ada doa khusus, bismillahi tawakkaltu 'alallahi dan seterusnya, Kemudian kita mau naik kendaraan, bismillahi majreha dan seterusnya. Jadi kita membaca basmalah itu setiap akan melakukan kebaikan. Mau makan bismillahi, atau boleh ditambah Allahumma barik lana dan seterusnya, itu boleh. Nah, disinilah kemudian basmalah ini berlaku pada setiap kebaikan yang akan dikerjakan, termasuk mandi janabat. Tapi pesan saya tadi, tidak boleh ditalafutkan, diucapkan sampai telinga kita dengar, tapi di dalam hati. Kecuali baca bismillahnya ketika akan masuk kamar mandi, boleh. Tapi kalau sudah di dalam kamar mandi, dia tidak lagi diperkenankan untuk mengucapkan kalimat thayyibah atau lafaz Allah, kecuali tidak sengaja. Contohnya Bapak kepleset dalam kamar mandi, kita ngomong astagfirullah, nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan dilanjut astagfirullah, lupa aku ya Allah, maaf, malah ngomong kayak gitu. Ngerti di WC malah ngomong namamu ya Allah, malah panjang ya. Astagfirullah itu kan karena kita kepleset, kita refleks, itu enggak apa-apa. Tapi setelah dia ingat bahwa ucapan itu tidak layak untuk diucapkan di dalam kamar mandi, sudah cukup itu, Jadi mengucapkan basmalah, yakni bismillah. Yang kedua yang sunnah adalah ghuslu kaffaini ibtidaan qabla idkhalihima fil ina'i. Tentunya ini kalau kita mandinya menggunakan gayung, ya Pak, atau menggunakan gayungnya itu tangan kita. Kalau pakai shower ya tidak berlaku ini, yakni mencuci kedua tangan sebelum memasukkan keduanya di dalam ina. Ina itu bejana, ember, bak. Karena kan memang Rasulullah dulu mandinya itu nyiramnya pakai ini Pak, pakai tangan. Jadi tidak kayak kita pakai shower. Tapi kalau Bapak pakai shower, pakai gayung, ya tidak apa-apa, itu bukan bid'ah, karena itu bagian dari pelengkap dan penyempurna dari tata cara mandi saja. Jadi zaman Rasulullah dulu kan tidak ada gayung, apalagi tulisannya anti pecah gitu ya. Nah, itu tidak ada. Ember itu tidak. Dia menggunakan kulit hewan, girbah atau ina. Nah, kalau misalnya kita mandi airnya itu cuma seember, kan mungkin kita tidak bisa menggunakan gayung besar atau menggunakan gayung. Maka jika Bapak menggunakan tangan mandinya itu sebelum memasukkan ke dalam ina, ke dalam ember bejana, dicuci dulu 3 kali. Agar apa? Kalau di jari jemari kita ini ada sesuatu yang najis, nanti masuk tangannya ke ember itu semuanya menjadi najis, dan untuk mandi tidak sah.
Ya karena sekarang kita ember ada, keran ngalir, ya itu lebih mudah. Berarti tidak harus kemudian dia mencuci kedua tangannya dulu. Kenapa? Karena sudah ada alat gayung. Tapi kalau tetap dibasuh, dicuci dengan gayung tadi, itu juga lebih utama, ya. Tapi seperti itu adalah kondisi kalau memang dia tidak menggunakan gayung. Yang ketiga, al-bidayatu biizalatil adza. Memulai dengan membersihkan adza. Ya, adza itu kotoran. Ya, kotoran ya, misalnya maaf ya di daerah kemaluan ya dia bersihkan dulu. Ya, daerah ketiak-ketiak, selempetan-selempetan tubuh kita itu antara dua kaki kita di bagian atas itu dibersihkan dulu. Ya, itu sunnah. Agar apa? Agar memastikan kalau ada endapan kotoran dalam tubuh kita. Ini apa ya? Sunnah Pak. Ini kalau dilakukan bagus sekali kalau kita mau melakukan. Kemudian yang keempat, taqdimu a'dha'il wudu'i qabla ghuslil jasadi. Mendahulukan anggota wudu ya sebelum membasuh seluruh jasad atau tubuhnya. Nah, jadi kalau bagusnya seseorang itu akan mandi itu wudu sebagaimana kita berwudu untuk sholat. Tapi basuh kakinya setelah selesai atau ketika mandi. Jadi cukup sampai telinga kemudian langsung mandi. Terutama kalau mandinya itu dini hari Pak, wudu ini ya, dia agar tubuh kita tidak kaget ya, baru bangun tidur tiba-tiba jebur gitu. Biasanya dadanya itu kayak deg-deg gitu Pak ya, enggak baik gitu. Nah, makanya dibasahi dulu anggota tubuhnya, wajahnya, tangannya itu agar tubuh kita siap untuk disiram air ketika mandi jam 3:30 tadi. Nah, dan secara medis memang tidak baik ya mandi pagi kok langsung disiram tanpa ada istilah olahraga itu warming up ya, pemanasan. Dan dalam mandi janabah juga ada, yakni apa? Membasuh anggota wudu terlebih dahulu ya sebelum menyiram seluruh anggota tubuh. Insyaallah ya Pak. Kemudian yang kelima, hal-hal yang sunnah dalam mandi, al-madmadatu wal intinsyaku wa ghuslu simahi al-uzunaihi au batinihima. Ya, melakukan madmadah. Ya, madmadah itu kumur-kumur. Boleh gosok gigi, lebih utama. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, terutama kalau bangun tidur, dan membersihkan ya telinga ya, baik bagian luar maupun bagian dalamnya ya. Kapan itu? Sebelum mandi. Ya, itu sebenarnya sudah dirangkum dengan wudu tadi Pak. Tapi kalau memang mau diulang lagi, pastikan bahwa di bagian belakang telinga kita, bagian dalamnya itu agar dipastikan terbasuh, maka boleh ya. Wallahu a'lam bishawab.